اللهم صل على سيدنا محمد. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Agak ke depan ke sini. Silakan dibuka surat Sabbihisma Rabbikal A'la juz 30 ya. Surat yang ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hidup ini adalah keliru kalau kita hanya mengandalkan, maksud saya dalam menghadapi persoalan hidup, mengandalkan diri kita, kecerdasan, kepandaian, gelar, pangkat, jabatan, pengaruh, sama sekali keliru. Yang betul adalah kita mengandalkan Allah. Dan banyak sekali, ini proses lahirnya Nabi Muhammad, menangnya bangsa Indonesia mengalahkan penjajah, Sumpah Pemuda, resolusi jihad, yang kelak diperingati sebagai Hari Santri, itu semua bukti mengenai inayatullah, bukti pertolongan Allah, bukan semata sunnatullah. Secara teori tidak mungkin kita mengalahkan penjajah, mengusir Belanda. Sunnatullah berarti itu. Tapi dengan inayatullah, mengandalkan Allah, bisa. Baik, secara teori, kita ini bukan siapa-siapanya Nabi, terpaut jarak 1000, jarak waktu maksud saya, 1450 tahun. Nyaris 1,5 milenium. Kita juga terpaut rentang geografis yang jauh sekali, penerbangan 9-10 jam. Tapi ento faktanya kita beriman kepada beliau. Sementara paman beliau sendiri, besan pula, 2 malah. Namanya Abu Lahab, ini besan, 2 orang anaknya, Utbah, Utaibah, dinikahkan dengan 2 orang putri Nabi. Sayyidah Ummi Kulsum dan Siti Ruqayyah. Tapi tidak Islam. Nah ini dia, berarti kan inayatullah ini. Kita bukan siapa-siapa, jauh sekali. Rentang masanya juga jauh, tapi beriman kepada beliau. Ini kan inayatullah ini. Perang Badar, perang Uhud, perhatikan perang Hunain.
Wa yauma hunainin idza ajabatkum kasratukum, yang begitu itu. Ketika jumlah kita mayoritas, justru kita sombong, jumawa, malah kalah kita. Tapi di Badar malah menang. Nah, ini banyak sekali dalam hidup yang kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi harus mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mendidik anak, mendidik milenial, menyelesaikan menghadapi berbagai persoalan di negara ini, korupsi, perusakan lingkungan, kemudian penegakan hukum yang tebang pilih, dan banyak sekali persoalan-persoalan itu. Nah, itu dia. Maka sungguh-sungguh kita harus mengandalkan Allah ya dalam kehidupan ini. Baik, salah satu pendekatannya adalah kita mensucikan, mengagungkan Allah sebagaimana wajarnya. Jangan samakan hormat kepada orang tua, hormat kepada RT dengan hormat presiden, apalagi hormat kepada Allah. Ini tolong dibedakan ya, ini perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sudah ketemu ya? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Sabbihisma kadang disebut surat itu atau disebut sabbihisma rabbikal a'la. Maknanya adalah sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabaha maknanya 3. Nomor 1 berenang, nomor 2 menjauh, atau makna yang lazim mensucikan, mengagungkan. Oke. Mari kita mulai dengan makna pertama, berenang. Biasanya orang ini disebut berenang kalau berangkat dari titik A ke tempat B, titik A ke titik B. Jadi saya berenang dari sini menuju ujung atau tepi sungai sebelah sana atau danau sebelah sana. Nah, maknanya meninggalkan. Jadi orang yang berenang maknanya meninggalkan tempat A menuju tempat B. Demikian mensucikan nama Allah. Kita meninggalkan nama-nama sebutan-sebutan yang tidak pantas, yang kotor menuju sebutan yang suci. Atau mungkin sebutan baik dalam bahasa kita tapi tidak wajar disematkan kepada Allah. Misalnya memanggil Allah ini dengan sebutan Sang Maha Cinta, karena sedang jatuh cinta, ya kan? Ini juga tidak wajar, Allah tidak pernah menyebut dirinya demikian. Allah itu Maha Asik kok itu. Tidak ada Allah sebut dirinya dengan Maha Asik. Ya sudah, sebut sebagaimana wajarnya Allah menyebut dirinya sendiri. Nah, mungkin ya karena senang, karena insinyur, Allah itu Maha Insinyur. Mungkin sebutan itu baik. Tapi tidak pantas. Nah, kita harus mensucikan dari nama-nama yang Allah tidak sebutkan atau dari sebutan-sebutan yang tidak baik, tidak pantas untuknya. Itu dia. Kalau manusia punya anak malah sempurna, betul ya? Punya anak, punya istri itu sempurna. Menikah tapi tidak punya anak, tidak sempurna. Tapi Allah Maha Suci. Jangan pakai ukuran kita. Justru Allah tidak sempurna kalau punya anak. Kenapa? Karena butuh anak berarti itu. Dan seterusnya. Oke. Jadi itu dia sabbihis ya. Mari kita membuka beberapa tafsir. Sabbihisma rabbikal a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala fihi arba'atu aqawil. Ini dalam tafsir Al-Mawardi ya, dalam An-Nukat wal Uyun. Yang pertama, ahaduha azim rabbakal a'la. Agungkan Tuhanmu yang maha tinggi. Ini pernyataan Ibnu Abbas dan Imam As-Sudi. Kemudian yang kedua adalah nazzih isma rabbak. Nazih isma rabbika. Jadi nazihas ma rabbika an ayyusamma bihi ahadun siwahu. Sama, tanzih ini sama, transenden. Transendensikan atau sucikanlah. Yang ketiga, maknahu adalah irfa' sautaka bi dzikri rabbik. Ayo tinggikan suaramu ketika berzikir, menyebut nama Allah. Makanya dalam ahlu sunnah, khususnya dalam NU, kalau zikir itu bersuara keras, betul ya? Tapi di sini teman-teman kalau subuh jadi kebatinan. Diam saja, soal entah sakit gigi, entah kebatinan ya, betul ya? Rohimin ini ya, hanya kedip-kedip itu ya hanya. Nah, dalam banyak sekali buku hadis, dalam Sahih Muslim ada, di sini ada, ini cerita ini buku ini. Hilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Di buku ini ada, di Abu Nuaim ini ya. Inna raf'a sautin bi dzikrin hinan surafin nas ba'dal maktubah kana ala ahdin nabi. Bersuara keras dalam berzikir ketika banyak orang ini dilakukan Nabi, ada di masa Nabi. Maknanya zikir suara keras itu perintah Nabi.
Meskipun Nabi juga pernah zikir dengan suara pelan. Nah, itu dia. Berarti zikir suara keras ada dalilnya. Di Sahih Muslim ada, di sini ini ada ini. Di juz 2 di Abu Nuaim ya. Dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Sudah. Kemudian Ar-Rabi sholli li rabbika ya. Itu barusan pendapat Imam Ibn Jarir ya. At-Tabari. Kemudian Ar-Rabi sholli li rabbika. Ayo berdoalah ke Tuhanmu. Fa'ala hadza fi qouli isma rabbik salah satu aujuh. Masih ada 3 pendapat lagi. Ya, pertama adalah bi amri rabbik. Jadi sabbihisma rabbika, ismun ini maknanya adalah amri rabbik. Yang kedua, bizikri rabbika antuf tataha bihi as-shalah. Ini bukan salat ya. Yang ketiga adalah antakuna zakiran li rabbika biqalbika fi niyyati shalah. Dan seterusnya. Oke. Sudah punya gambaran ya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la ini ketika kita ruku atau ketika kita sujud. Subhana rabbiyal a'la. Dan memang kita diajarkan Nabi subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta ala nafsika. Anta kama asnaita ala nafsik. Maha suci Allah, maha suci engkau Allah, kami tidak mampu mengagungkan namamu. La nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya engkau sebagaimana engkau menyucikan dirimu sendiri. Nah, itu dia. Baik, allazi khalaqa fasawwa. Allah yang menciptakan dan menyempurnakan. Tidak disebutkan objeknya apa ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sama dengan itu. Jadi memang Allah ini sejak wahyu pertama sudah memperkenalkan dirinya sebagai Khaliq dan Karim. Begitu pula di wahyu ini. Ini kata banyak ulama wahyu yang ke-9 yang diterima Nabi ya. Nah, kemudian apa bukti Allah menyempurnakan penciptaan itu? Ini di sini banyak ya kalau membuka tafsir ini. Baik, manusia sempurna atau tidak? Jawab, sempurna atau tidak? Sempurna manusia itu. Tapi Pak, bagaimana dengan saudara kita, mohon maaf yang difabel? Itu sempurna juga. Semua makhluk ciptaan Allah ini sempurna. Setan sempurna dalam konteks menggoda kita. Nah, tetapi jangan samakan sempurnanya pisau dengan sempurnanya spidol. Spidol ini sempurna kalau tidak tajam. Kalau ditulis itu keluar tintanya ya. Tapi kalau pisau sempurna itu kalau tajam. Nah, itu dia. Gelas itu sempurna kalau tidak tajam. Bayangkan kalau gelas tajam, bagaimana Anda minum kan ya. Nah, demikian pula sempurnanya manusia jangan disamakan dengan sempurnanya binatang, jin, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, itu Allah maha menciptakan dan menyempurnakan. Makanya nanti Allah bersumpah demi jiwa manusia kan ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Allah sudah ilhamkan ini jalan baik, jalan buruk dan seterusnya. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya atau meningkatkan grade-nya, levelnya ya. Lantas wallazi qaddara fahada. Ini Allah tentukan kadarnya dari penciptaan itu. Kita tidak bisa keluar dari takdir ya. Katanya hikam itu. Sawa bikul himam, bagaimana? Sehebat apapun usaha manusia, tidak akan mampu menembus dinding takdir ya. Tidak apa-apa Rohim ya. Barusan mau bilang apa? Betul, istimewa. Bush, lumayan sudah ngerti hikam ya. Sawa bikul himam. Nah, lalu hanya akdar ya. Itu dia. Itu hebat sekali sudah itu. Sehebat apapun. Jadi kita tidak bisa keluar dari takdir ini. Silahkan Anda boleh berada di tempat manapun di sini, tapi Anda tidak bisa keluar dari ruangan ini. Demikian manusia. Silahkan mengambil posisi apapun dimanapun sebagai berprofesi, tapi dia tidak bisa keluar dari takdir itu. Nah, ini sudah ada ukurannya masing-masing ya. Nah, maka amrullahi qadaron maqduro. Sudah ditentukan semua. Fahada dan dikasih petunjuk. Bayi yang baru lahir, mau lahir itu seharusnya bagaimana. Dia tahu kepalanya di bawah dulu, kemudian semuanya dikasih petunjuk. Ayam, tawon, semut,
Itu Allah tunjukkan semua, Allah kasih petunjuk semua. Laba-laba, kemudian kentut, itu semua sudah diarahkan sedemikian rupa. Ini nikmat Allah ya. Kalau mau berpikir lebih cerdas lagi, ini sebenarnya syafaatul kaun. Syafaat kita ada, syafaat dari Nabi bahwa kita ada ini loh. Kan orang bertanya, adakah bukti syafaat Nabi di dunia? Ya banyak, salah satunya syafaatul kaun. Syafaat karena kita diciptakan. Kalau di hikam 2, itu nikmat ijad, nikmat kita diadakan. 2, nikmat imdad, kita dipelihara. Coba enggak dipelihara, ya punah. Maman ya punah kalau enggak dipelihara oleh Allah itu. Nah, itu bukti syafaatnya Nabi ada di dunia, syafaatul kaunnya. Kemudian wallazi akhrajal mar'a, yang keempat, dan yang menumbuhkan rerumputan. Aneh ini ya, katanya Quran mukjizat. Kok ceritanya rumput? Kadang binatang, kadang an'am ya, binatang ternak ya. Kadang yang diceritakan hal-hal sepele banget itu. Nyamuk ya. Bagaimana? Innallaha la yastahyi yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini aneh ini kok ceritanya rumput dan seterusnya ya. Oke. Ya'ni an-nabat li'anna al-bahaim tar'ahu. Dialah Allah yang bagaimana wallazi akhrajal mar'a, yang menumbuhkan rerumputan, mengeluarkan maknanya rumput. Mar'a ini tempat menggembala sebenarnya. Ri'ayah, ar'ayah, ri'ayah. Tempat untuk menggembala. Dialah Allah yang menumbuhkan rerumputan. Apa maknanya? Ini kalau kita berpikir sedikit ya. Kalau berpikir sebagai ilmuwan lah, iseng-iseng belajar jadi ilmuwan itu begini cara berpikir ya. Nabi Muhammad ini sosok jamalul aql, yang akalnya, rasionya sangat indah. Bahwa para nabi itu jamalul qalb, hatinya indah, pekertinya baik, itu sudah wajar. Tapi khusus nabi kita, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, itu jamalul aql. Contoh, Nabi kan ke Taif dilempari dan batu ya, batu. Jadi amma Ta'ifa yad'u Tsaqifan, di mana di Barzanji itu falam yuhsinu bil ijabati firah wa aghrahu bi sufaha, dituduh sufaha, dungu. Wa ramahu bil hajarati hatta khudibat bidimain Allah, dilempari batu ya, kotoran, sampai kaki beliau berlumuran darah. Pulang beliau ke Mekah, sama ada sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Syekh Husain Mu'nis ya, sejarawan yang merekonstruksi perjalanan Nabi. Juga di samping di Barzanji ada. Semua ada sallallahu alaihi wasallam dalam kata hazinan. Nabi pulang ke Mekah dalam keadaan sedih. Fas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha tawi langsung dia. Malaikat yang menjaga gunung menawarkan diri. Ini apa saya timpa saja dengan? Sorry terlalu cepat. Nah, malaikat yang menjaga gunung menawarkan diri untuk bagaimana Nabi kalau saya timpa saja dengan itu. Nabi menjawab, faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Jangan, siapa tahu keturunannya ada yang Islam. Nah, ini dia. Jadi Nabi mengesampingkan ego pribadi, mengalahkannya demi tujuan lebih panjang, lebih besar, demi long term, demi tujuan jangka panjang. Nah, berarti demi al-ghayatul quswa, demi tujuan utama yang lebih hebat nanti. Berarti Nabi ini apa ya? Jamalul aql, lebih mengutamakan kepentingan jangka panjang daripada jangka pendek. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa Nabi itu jamalul aql. Sama dengan di sini. Kok Quran cerita rumput ya? Hitung saja. Sapi untuk mencapai usia dewasa katakanlah 5 tahun. Hitung saja berapa harga rumput 5 tahun. Ngasih makan sapi 3 kali, pagi, siang, sore. Harga rumput 5 tahun, harga air 5 tahun. Harga jamunya 5 tahun. Walhasil nanti rumput lebih mahal daripada sapinya. Saya sudah hitung itu. Jadi orang menyepelekan rumput kadang ya. Ini kok rumput ya, kok begini. Loh, dari rumput itu nanti menjadi sapi, ya kan? Mantan rumput itu menjadi mantan rumput ya. Ya menjadi sapi ya. Kalau mantan sapi jadi kotoran. Nah, itu dia. Sudah, ini menandakan bahwa Quran ini mana balaghahnya, mana mukjizatnya. Ini kalau cerita-cerita seperti ini ya, hal-hal seperti ini mana nuansa mukjizatnya? Katanya Quran itu bahasanya saja sudah mukjizat, balaghah.
Lalu isinya seperti kata Imam Asyuti itu lahu dhahrun wa batnun, ada makna zahir dan batin, wa fi batnihi batnun, pada makna batin ada makna batin lagi, ila sab'ati abtun, sampai 7 lapis makna, sampai 70.000 lapis makna lagi. Ini mana mukjizatnya kalau begini? Kok hanya cerita rumput begini ini? Faja'alahu sa'an ahwa, yang kelima, ayat yang kelima, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kehitam-hitaman. Nah, mari kita buka tafsirnya sedikit ya. Al-ahwa al-aswad. Madza ja'anna al-ghusa mahtamal as-sail minan nabat. Ghusa ini sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang membuat orang terombang-ambing. Ya, buih di lautan itu disebut ghusa. Walakinnahum ghusaun ka ghusa'i sail. Nabi memprediksi nanti umat Islam seperti buih di lautan. Bagaimana itu? Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Nanti umat Islam ini seperti meja makanan dikepung dari berbagai penjuru oleh orang-orang lapar. Barat, timur, utara, selatan, mau menerjang, mau menjelajah, mau mencabik-cabik dan seterusnya. Sahabat Nabi ada yang bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasul, apa karena jumlah umat Islam minoritas? Nabi menjawab, la bal antum yauma idzin katsir. Kamu mayoritas. Walakinnahum ghusaun ka ghusa'i sail, tapi kamu seperti buih di lautan, terombang-ambing tanpa prinsip, menjadi masyarakat daun kering. Daun kering bagaimana? Gampang disapu, dikumpulkan dan gampang dibakar. Gampang diiming-iming dan seterusnya. Nah, itu dia. Ini sekarang ini terjadi ini. Ini sekarang sudah terjadi ini. Kita menjadi pribadi yang tidak punya prinsip. Tidak, ya karena bodoh terutama ya. Oke, kemudian sanukriuka fala tansa. Tenang saja, kami akan bacakan. Nah, tak jal lisanak ya. Kamu jangan buru-buru. Jadi saking senangnya Nabi dapat wahyu, malaikat Jibril belum selesai, beliau selesai baca itu. Seperti anak kecil itu loh. Jadi misalnya bacok misalnya, maman ya kan. Bacok kan yang dulu kan ya. Nah, bacok. Baru fathah ba sudah diteruskan bacok gitu. Karena terlalu senang baca Quran ya. Ada baru bu sudah buku ya misalnya. Baru misalnya siapalah Yusron ya kan, Yusron belajar. Belum diharokati baru mim fathama langsung dibaca mamaku katanya. Padahal bukan itu, ternyata salah. Begitu dibaca di bawahnya mim fathama tak fathata mim domamu, matamu ternyata ya kan. Nah, jadi bukan. Nah itu dia. Ada saking senangnya baca Quran. Mamaku ya. Lalu kata ustazahnya di bawah, matamu ya. Ini belajar membaca loh ya. Ini matobi'i betul ya. Betul. Nah, kalau Anda melihat, tapi kok kayak anu, itu pikiran Anda sendiri. Itu bukan saya demikian itu. Oke. Sanukriuka fala tansa. Kami akan membaca Al-Quran kepadamu ya, dan tidak usah lupa. Ini kan sabbih, ayo sucikanlah, ini kan perintah kepada Nabi. Yang itu artinya perintah kepada kita. Sucikanlah Tuhanmu. Nah, makanya kita terlarang ya, berburuk sangka kepada Allah, ini terlarang. Ini Allah tidak adil, ini Allah salah desain. Seharusnya saya tidak lahir di sini, saya seharusnya orang kaya, apa dan seterusnya. Kalau menerima atau tertimpa musibah, kok saya? Kenapa harus saya? Sering begitu kan ya? Apa begitu kalau tertimpa kemalangan, malapetaka, kesandung ya kan? Misalnya sakit karena keracunan. Entah keracunan apa, setelah diteliti datang ke dokter, dia keracunan bau mulutnya sendiri. Kan aneh itu. Jadi kesandung oleh kakinya sendiri misalnya. Nah, kalau ditimpa kemalangan, dia bertanya, Tuhan kenapa saya? Kenapa tidak dibalik? Kalau dia memperoleh kebaikan, tidak bertanya, Tuhan kenapa saya yang memperoleh nikmat sehebat ini? Tuhan kenapa saya yang memperoleh nikmat menjadi umat Muhammad ini? Menjadi bangsa Indonesia, menjadi pribadi yang senang ilmu, kenapa saya? Seharusnya kan ditanya itu kan. Kalau fair, kalau jujur ya kan. Nah, makanya ini kembali bagaimana allazi qaddara fahada. Allah sudah takdirkan semua. Ini baik buruk sudah terima. Baik buruk takdir dari Allah ini. Illa masya Allah. Ini menarik ya. Bukan fala sanukriuka, domirnya adalah
Domirnya adalah nahnu, sanukri'u, nahnu, ya. Domirnya nahnu. Ya sudah, ka itu anta, ya sudah. Wih, datang-datang langsung anta, ya kan. Dia maunya bilang anti tadi, oke, ya sudah. Itu Dayat di belakang langsung gini tangannya itu, ya kan. Nah, enggak apa-apa. Sanukriuka domirnya kah? Kami. Seharusnya illa ma nasya. Tapi ini enggak illa masya Allah. Ini lagi-lagi cara Allah ya. Supaya kita melibatkan dia dalam hidup. Dayat mau nikah, enggak bisa mengandalkan kecerdasannya sendiri. Harus mengandalkan Allah di situ. Menikah, bekerja, bertani, apa saja Anda harus mengandalkan Allah dalam hidup itu. Tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Farid misalnya. Lihat saja posturnya, bentuknya kan. Tidak ada potongan senang ilmu itu, tidak ada. Tapi tiba Rohim ya kan, belakangan dipanggil Rohimin misalnya. Dan temannya yang sudah pulang, tadi Paimin ya temannya yang pulang, sorry tadi. Ya Paimin tadi temannya ya. Oh ya. Saimin, nah ya sudah, ya Saimin pulang ya. Oke. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Dia Maha tahu yang jahar dan yang yakhfa, yang terang dan yang sembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, ini bedanya. Ini kalau melibatkan Allah ya dalam hidup ini, nuyassiruka lil yusra. Ayat yang ke-8. Kami akan mudahkan bagimu jalan kemudahan. Bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Untuk Nabi Muhammad wa nuyassiruka. Nuyassiru. Kami mudahkan. Kalau beliau Nabi Musa tidak, berdoa dulu baru dimudahkan. Dan ini dikasih dua kemudahan, nuyassiruka lil yusra. Makanya di ayat Quran yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah akan mencukupimu dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Jadi tidak usah khawatir ya, kalau ikut nabi itu dicukupi semua. Apa saja, silakan sebutkan apa. Ekonomi, keluarga, rumah tangga, apa lagi? Mata pencaharian, semuanya dicukupi itu. Kemudian fadzakir inna fa'atiz dzikra yang ke-9, sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan ini bermanfaat. Baik untuk si penerima maupun si penyampai ya. Saya zakaru mayyahsha. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Baik. Wasajjan nabal ashqa allazi yaslan narul kubra. Yakhsyallah. Ini khasyatullah ini bisa kita lihat dalam dua aspek. Kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Atau di sini saya zakaru mayyahsha. Apa sih khasyatullah? Ini berbeda, kita takut kepada hewan, takut kepada gunung meletus, takut kepada longsor, banjir. Caranya dengan takut kepada harimau, caranya bagaimana? Masa dikelonin harimaunya itu? Caranya lari, kabur, betul. Nah, ini Rohimin ini. Sudah hafal hikam, ya bisa kabur lagi. Nah, itu dia. Baik. Caranya takut longsor, ya kabur, jangan di situ. Takut ada penyakit, ada apa, ada corona, ada. Nah, berbeda dengan takut kepada Allah. Takut kepada murkanya, berarti kita mendekat bergabung dengan cinta kasihnya. Itu cara atau pendekatan pertama, khasyatullah itu. Yang kedua, apapun itu, misalnya ilmu. Ilmu ini kalau ada khasyatullah akan mengantarkan manusia menuju hadiratnya, semakin bertakwa atau mendekat kepadanya. Apa saja kalau ada khasyatullah itu. Dan di sini disanjung di Quran bahwa orang berilmu yang nanti punya khasyatullah itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang punya khasyatullah. Justru orang yang mendekat kepadanya. Baru nanti robbaniyun atau ribiyun. Alladzina yatlunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Robbaniyun itu kriteria ulama kedua. Membaca kitab suci apa, lalu mengajarkannya. Baru nanti yang terakhir itu ahlu zikr, dia konsultan ya.
Ya, memberi arahan, direction atau bimbingan. Baik, jadi saya zakaru mayyahsya ini ulama ini. Wa yatajannabuhal ashqa. Ayat yang ke-11, dan orang yang celaka akan menjauhinya, justru menjauhi. Nah, apakah kita pribadi yang sulit menerima nasihat? Apakah kita pribadi yang sulit menerima kebenaran? Kalau memang belajar tujuannya yang kita cari kebenaran, maka siap-siaplah kebenaran itu datang bukan dari diri kita, tapi justru dari orang lain. Bahkan dari musuh kita, dari orang yang kita benci. Baik, karena di awal ceritanya adalah Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu, nama Tuhanmu. Ini adalah tujuannya adalah melibatkan Allah dalam kehidupan. Maka fase-fase allazi qaddara fahada, ini kan Allah terlibat ini. Mentakdirkan, ngasih petunjuk, khalaqa fasawwa. Ini Allah terlibat. Allah menciptakan dan menyempurnakan. Allazi khalaqa fasawwa fa'adalak. Allah arahkan yang lurus-lurus. Akhrajal mar'a, ternak, kehidupan, semua diselenggarakan sedemikian rupa. Ja'alahu tanahwa. Sanukriuka falatansa. Quran itu kami bacakan, kami bimbing. Bahkan tidak satu pun dari setiap jengkal atau inci kehidupan kita yang Allah tidak terlibat di situ. Bahkan sejak sebelum lahir. Jadi memang manusia ini rencana Allah ini. Beberapa mungkin senang reptil ya kan, senang reptil, dinosaurus ya kan, iguana, kan sekarang ada komunitas ya. Mungkin ada yang punya, ini kalian senang binatang apa ini? Buaya ya kan, biawak. Nah kemarin ada biawak, ditangkap di dalam rumah itu ada perdebatan antara Jayadi dengan Bahri. Ular ini Pak, bukan Pak, ada kakinya katanya itu. Ternyata memang biawak itu betul ya, lalu buat mainan sama Bahri. Oke. Baik, ini Allah merencanakan, merancang itu semua sedemikian hebat. Suka enggak suka Allah terlibat dalam hidup kita ini. Jadi dimulai dari, jadi kalau dinarasikan, dibaca dalam narasi yang besar, kira-kira seperti ini ya. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Oleh karena dia telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaanmu. Oleh karena dia menentukan takdir dan memberimu petunjuk. Oleh karena dia menjamin kesejahteraan hidupmu. Akhrajal mar'a faja'alahu sa'anahwa. Kemudian oleh karena dia memberikan bimbingan berupa kitab suci kepadamu. Kemudian oleh karena dia maha mengetahui yang benderang maupun yang kau sembunyikan. Oleh karena dia memberi kemudahan-kemudahan kepadamu. Yassiruka lil yusra. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan. Nah itu dia. Baru beri peringatan setelah itu pada Nabi itu. Setelah perintah sabbih, fadzakir. Itu nunggu 9 ayat berikutnya. Saya zakaru mayyahsya. Orang-orang yang punya khusyatullah mengambil pelajaran. Sebaliknya, wa yatajannabuha al-ashqa. Justru orang-orang yang sebaliknya yang buruk malah menjauhi itu. Allazi yaslan naral kubra. Orang yang memasuki api yang besar atau yang nyala. Itu apa itu? Ya neraka ya. Summala yamutu fiha wala yahya. Ndak hidup, ndak mati di neraka itu. Ndak mati-mati ya karena disiksa, ndak hidup maknanya ya karena bukan kehidupan yang memuaskan. Bukan kehidupan yang diridhoi di sana itu. Makanya kehidupan akhirat itu digambarkan di Quran sebagai innad daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu bukan hayawan. Tambahan alif nun maknanya sempurna. Kehidupan yang sempurna. Nah itu dia. Wa zakarosma rabbihi qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa zakarosma rabbihi fasalla. Ini ada salah satu makna begini. Aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang zakat. Wa zakarosma rabbihi menyebut Allah fasalla, lantas salat Idul Fitri. Salah satu makna. Tapi menurut saya kurang tepat ya. Ya oke, silahkan itu tafsir seperti itu, tapi kita tidak pakai. Yang betul adalah qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa zakarosma rabbihi menyebut nama Allah fasalla, lantas berdoa. Sudah mensucikan dirinya, tidak cukup itu dia tambahkan dengan nyebut-nyebut Allah itu, tidak cukup itu dia tambahkan dengan berdoa. Nah itu dia, fasollah makna harfiah doa. Nah di sini diartikan sholat. Nah, mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ya biar tidak apa-apa. Bal tu'thirunal hayatud dunya. Kamu orang-orang kafir itu mereka memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat jauh lebih baik ya.
Hadza la fis sufil ula, ini sudah disampaikan di kitab terdahulu, yakni kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Nah, kalau tidak ada, sudah ya? Sudah? Mari kita baca secara lebih filosofis sekarang. Dan barusan sudah ini, alasan kenapa kita harus tanzih. Kenapa harus sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa mensucikan nama Allah itu. Bukan semata dari yang kotor, dari yang buruk, bahkan dari yang wajar, tetapi itu menurut ukuran manusia. Jadi mensucikan, menyebut Allah dengan Allah itu maha cinta, maha asik. Tidak boleh, Nur ya. Meskipun Anda sedang jatuh cinta. Kenapa? Allah tidak pernah nyebut dirinya dengan nama itu. Nah, kita harus bertasbih, mensucikan dari sebutan begitu-begitu. Karena kuliahnya teknik, Allah ini maha teknik, Pak, misalnya. Arsitek, misalnya. Salah. Ya sudah, sebutkan dengan Allah, kita menyebut nama Allah dengan yang Allah sebutkan itu di Asmaul Husna, di Quran maupun di hadis itu. Sudah, itu catatan pertama. Maka kalau dengan pendekatan lebih filosofis begini. Semua yang ada, atau hakikat yang ada, benda-benda, ilmu-ilmu, kebenaran, ini bergeser, bergerak dari ontologi, dari metafisika ke epistemologi. Ontologi itu hakikat yang ada. Hidup ini apa sih hakikatnya? Anda sering bertanya kan ya, apa sih hakikat Quran? Apa hakikat hidup? Apa hakikat takdir ini apa? Nah, kita sering bertanya dengan tentang makna hidup ini apa? Itu namanya ontologi atau metafisika. Nah, belakangan pandangan seperti itu bergeser menuju epistemologi. Sudah tidak penting. Kenapa? Karena antara saya dan realitas itu ada jarak yang menganga merentang, hubungan mediatek namanya, hubungan yang dijembatani oleh apa yang menjembatani konsep. Jadi kita bukan lagi bercerita kebenaran itu apa, tapi pandangan narasi kita tentang kebenaran. Paham, tidak paham urusan kalian sudah itu. Pak, kok sulit, Pak? Bahasa filsafat memang begini. Ya, Man? Nah, Rohim, paham tidak itu? Udah paham urusan kalian. Saya ulangi. Oke, saya ulangi. Oke, jadi begini. Buku itu apa? Buku. Ya. Ini buku itu. Buku ini apa ini? Alat tulis katanya. Oh ya sudah. Jadi buku adalah hanya. Nah, kan benda ini ya kan. Buku adalah benda ini, benda untuk menyimpan pengetahuan, menyampaikan ilmu ditulis di sini apa dan seterusnya, sudah. Atau alat-alat tulis atau apa dan seterusnya, sudah. Apa hakikatnya? Apa hakikat buku? Apa sih hakikat kehidupan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan tidak penting, kata filsafat abad modern tidak penting. Kita ganti pertanyaan itu. Kita ganti dengan pertanyaan, bagaimana memaknai hidup ini? Jadi makna itu bukan di buku, tapi di kita. Paham enggak? Jadi bergeser dari metafisika ke epistemologi. Jadi makna buku, ini buku surat Mukminun misalnya, bukan ini maknanya tergantung kita. Apa ya misalnya? Nah, ini mereknya kita tutup saja. Ini apa namanya ini? Botol ya. Botol minuman, botol air mineral, betul ya. Bisa nggak saya jadikan vas bunga? Jadi pot bisa nggak? Jadi asbak bisa? Jadi anting bisa? Jadi giwang, jadi kalung, jadi mahar bisa? Terserah kita memaknainya bagaimana. Ini filsafat zaman sekarang. Air Pak, hakikat botol. Kuno begitu itu. Ini bisa jadi mahar. Betul Nur ya? Jawab Nur. Betul jadi mahar. Nah, Pak ini bisa dibolong-bolongi Pak, jadi kacamata. Terserah. Jadi asbak, jadi gelas, jadi terserah. Jadi untuk lempar-lemparan misalnya. Nah, itu tergantung kita bagaimana. Demikian pula Quran. Bagaimana supaya Quran ini hadir? Quran ini bisa menjadi teks mati. Bagaimana memaknai supaya Quran seolah-olah turun dalam bahasa kita, turun dalam keseharian kita, turun di zaman kita saat ini. Nah, kita membacanya sesuai kebutuhan kita. Begitu. Ini kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Padahal Quran tidak boleh diterjemahkan. Dan tidak bisa. Quran diterjemahkan itu tidak bisa.
Tapi Pak, ini apa namanya Pak? Ini kok ada Quran terjemah? Bukan, ini tafsir. Ini bukan terjemah. Apa bisa manusia yang terbatas menerjemahkan maunya Allah yang tidak terbatas? Tidak bisa. Ini hanya salah satu makna, salah satu tafsir. Nah, jika demikian, maka mendekati Quran, sabbihisma rabbikal a'la, ini bisa kita dekati dengan keadaan kita, konteks kita saat ini. Ayo sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tanpa kita mensucikan, memang dia sudah maha suci. Maknanya, ayo libatkan Allah dalam kehidupan ini. Kalau ada yang kotor-kotor pada diri kita, itu karena kecerobohan kita. Ambil contoh begini. Ini tempat ini bersih. Kenapa banyak kotoran ayam di sini? Farid, kenapa? Karena Anda ternak ayam di sini, ya. Karena tidak dipagari. Hati kita bersih, pikiran bersih. Ini semuanya bersih, baik Allah ciptakan ini. Tapi kenapa jadi kotor? Karena kita tidak pagari. Maka banyak kotoran, banyak binatang di sini. Nah, itu dia. Ini salah satu makna sabbihisma rabbikal a'la, salah satunya. Nah, oke. Oleh karena itu, silakan sebutkan peristiwa yang hebat-hebat. Ini peristiwa sekarang ini apa? Hari santri, resolusi jihad, sebentar lagi hari pahlawan. Sebelum itu nanti 28 Oktober ini hari Sumpah Pemuda. Ini semua cara-cara Allah terlibat dalam hidup kita. Ini inayatullah semuanya. Bahkan sejak kemerdekaan, Maulid Nabi, dimulai dengan tentara bergajah apa dan seterusnya. Ini semua keterlibatan Allah, inayatullah semua, bukan sunatullah. Tadi di awal kita singgung, kita bukan siapa-siapa lalu beriman ke Nabi. Padahal jauh sekali jarak kita, usia apa dan seterusnya. Ini bukti inayatullah ini. Memang Allah terlibat betul dalam hidup kita. Saya kira demikian. Baik, kemudian sedikit lagi dari ayat yang kita baca barusan, ini kan sudah bergeser ini, kita sudah punya kesadaran kritis, mau beranjak ke kesadaran transformatif, kesadaran yang merubah keadaan semua, kesadaran yang membuat kita berubah seluruh hidup kita. Ini ada ujar-ujar katanya begini, para filosof ini ingin merubah dunia. Ya, dulu memaknai dunia, menafsir dunia, diganti oleh Karl Marx itu. Filosof ini merubah dunia. Tapi jangan bilang siapa-siapa, ternyata keinginan perempuan merubah lelaki. Nah itu dia. Laki-laki itu ingin merubah dunia, Mbak Ayus ya. Tapi perempuan ingin merubah laki-laki. Ya silakan pikirkan itu bagaimana itu ya. Nah itu dia. Sama dengan puisi takut 66. Mahasiswa takut ke dosen, dosen takut ke dekan, dekan takut ke rektor, rektor takut ke menteri, menteri takut presiden. Nanti presiden takut ke mahasiswa, takut di demo. Ternyata setelah diteliti, mahasiswa takut ke ibu kos, karena kosnya belum bayar. Nah, itu dia. Rohim nggak ngerti ya. Pernah jadi anak kos kan? Pernah ya? Nggak ngerti ya? Ya sudah. Anak embuk itu kalau beliau itu. Nah, bagus itu. Sudah keren lah itu. Nah, kemudian begini. Kita sudah punya narasi seperti itu. Jadi, isma rabbika itu realitas ontologis. Isma rabbika. Isma rabbika adalah metafisika. Kemudian allazi khalaqa fasawwa, ini epistemologi. Allah menciptakan, menyempurnakan kita. Qaddara fahada. Makanya kata Sigmund Freud, manusia itu tidak bisa dicari hakikatnya. Ini kata Herbert Marcuse juga sama. Apa hakikat manusia? Makhluk yang rasional. Manusia ini adalah sopan, Pak. Orang yang etis apa? Ya kebetulan karena kita sedang sopan. Kalau sedang lapar ya ugal-ugalan. Nah itu dia. Jadi hakikat manusia tidak ada. Kecuali manusia itu memberi makna pada dirinya sendiri. Demikian pula kepada bangsa Indonesia. Jadi misalnya ibu spiritual kita, tanda kutip, adalah Nabi Muhammad SAW. Ibu di mana kita lahir adalah bangsa Indonesia ini. Kita makan di Indonesia ya. Air yang kita minum air tidak. Ini punya Singapura ini yang kita minum ya kan. Beras nasi yang kita makan nasi dari Vietnam, Bulog itu impor ya kan. Oh ya sudah Indonesia ya sudah.
Nasi yang kita makan nasi Indonesia, udara yang kita hirup udara Indonesia, supaya heroik lah ya, alhamasa heroisme. Kemudian air yang ini air Indonesia. Maka kita bahasa Madura punya debt of honor. Kita punya hutang budi kehormatan kepada bangsa Indonesia ini. Kita lahir darinya. Maka agak aneh kalau orang Indonesia kepingin jadi Arab. Itu aneh itu. Orang Indonesia lahir di Indonesia kepingin jadi Arab atau kepingin jadi Barat. Itu aneh sekali itu. Jadi tidak ketemu di nalar itu. Di akal tidak masuk. Akalnya tidak sekolah ya. Tidak masuk itu. Alfa. Nah itu. Bolos. Akalnya bolos itu. Lahir di Indonesia, makan minum di sini, cari makan di sini. Tapi menolak Indonesia. Kepingin hilafah. Kepingin. Ini tidak masuk akal. Ya, yang seperti ini. Jadi kenapa malu ngaku saya Indonesia? Saya bangga. Kenapa malu? Nah, itu dia. Dulu 28 Oktober, ini ya, Sumpah Pemuda ya, hampir 100 tahun yang lalu, para pemuda ini bersumpah. Isi sumpahnya adalah kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tidak mengaku beragama satu, perhatikan ya. Tidak mengaku beragama satu, tapi berbangsa. Tidak mengaku berkebudayaan satu, tapi berbahasa satu. Silakan budayanya apa saja, agamanya terserah. Ini betapa dewasanya pemuda-pemuda leluhur kita zaman dulu. Tidak ngaku beragama satu, berkebudayaan satu, tapi ngaku berbangsa, berbahasa, bertumpah darah satu. Ini kan hebat sekali. Indonesianya belum ada, tapi kita sudah ngaku satu Indonesia. Ini bukti bahwa leluhur kita mengajarkan ini loh, punya hutang budi kehormatan. Ayo sabbihisma rabbikal a'la itu begitu. Ayo kita tinggikan, kita muliakan leluhur kita bangsa Indonesia ini. Apalagi yang kurang, ya kan? Nggak usah NKRI bersyariah, kita sudah bersyariah. Apa ada yang dilarang sholat di Indonesia itu? Ya kan? Toa sampai bertebaran di mana-mana. Itu kita, saya pribadi, ini personal ya, ini pendapat pribadi. Saya terganggu dengan suara toa. Apalagi orang lain, betul gak? Bersahut-sahutan. Jadi toanya masjid itu ada 34 apa itu. Ke atas, ke bawah, ke samping ya kan. Kemudian ke rumah imamnya sendiri. Ini ya Allah, ini apa dianggap tuli, kata saya, kok sebanyak itu toa itu loh ya. Tapi ya sudahlah, mereka masih senang toa, senang mainan toa ya sudah. Kalau kita nggak usah gitu-gitu. Itu guyonannya Gus Dur itu, kalau orang Kristen itu Tuhannya dipanggil Bapa, ya kan? Orang Hindu Tuhannya dipanggil Om, ya. Kalau orang Islam, Gus, katanya, orang Islam boro-boro dekat manggil saja pakai toa, katanya itu. Nah, itu dia. Itu berarti Tuhannya jauh sekali. Nah, sudah. Nah, saya kira demikian beberapa. Ada pertanyaan? Saya kira demikian ya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la meninggikan sebutan Allah. Bendera merah putih itu sekedar kain ya. Itu kain saja. Tapi karena ada nama Allah di situ. Karena ada hari-hari Allah pada hari kemerdekaan, hari resolusi jihad itu, maka kita memuliakannya. Tidak ada yang istimewa pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Apa yang istimewa? Tapi karena Allah, karena Nabi lahir di hari itu, kita memuliakannya. Nah itu ayyamillah namanya, hari-hari di mana Allah terlibat langsung dalam kehidupan kita, memenangkan kita dalam banyak urusan. Saya kira demikian, semoga bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Mulai sekarang kita belajar mendidik milenial, mengarahkan diri kita semua dengan cara melibatkan Allah. Kita kesulitan menghadapi nafsu kita sendiri ini loh, angel, kesulitan. Sama dengan masuk ke satu rumah, ada anjing menggonggong. Bagaimana supaya berhenti? Yusron Rohim mencoba menjadi anjing juga, menggonggong juga kan. Ternyata gagal itu. Nah, yang betul kasih tahu yang punya rumah. Kasih tahu, Pak, tolong anjingnya suruh berhenti. Ya berhenti nanti. Maknanya begini, nafsu yang menggelegak ini ya kasih tahu ke Allah ya, yang merawat, mengelola, mengendalikan nafsu. Nah, supaya nafsu kita demikian bisa dikendalikan. Jadi tidak usah menggonggong Rohim, kacau ya, nanti menggonggong juga. Jangan, tidak usah begitu. Jadi kasih tahu kepada yang punya, maknanya kasih tahu Allah itu.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ويوفقنا إلى سبيل الأنبياء والمرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.